Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman dan ihsan dengan santuy. Pertama-tama disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di podcast malam ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu juga salawat bertangkaikan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau mengenali kita, menyafaati kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu juga tak lupa kita berterima kasih kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita. Semoga yang mengajar maupun yang belajar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para podcaster dimanapun berada, jangan lupa ngopi tetap santuy, juga jangan lupa kalau ngerokok, kalau enggak guru Ya, kalau minum silakan ya. Minum, dimakan. Apa kabar guru? Alhamdulillah, ya sama, baik semuanya. Amin. Mudah-mudahan numpang juga sama. Amin 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 ya rabbal alamin. Iya ini ya, kita mau sekarang klasik bahasan yang kemarin nih ya. Jodoh boy. Jodoh. Kenapa jodoh? Iya. Untuk pembahasan kemarin kan udah tentang yang hadis yang tadi itu 4 perkara. Lalu di masa sekarang ini sangat membingungkan guru. Dalam artian membingungkan itu ada yang nikah sesama jenis salah satunya gitu. Jadi kita membahas tentang rahasia jodoh guru. Sebenarnya jodoh kita itu kalau misalkan emang kita misalnya ada seseorang nikahnya dengan laki gitu kan untuk sekarang ini. Kalau misalkan dia gak nikah emang dia gak kebagian jodoh. Apa kalau misalkan dia nikah sama selain manusia, apakah itu termasuk jodohnya juga? Apa gimana? Apa sih pengertian jodoh itu secara dalamnya atau hakikatnya gitu? Jodoh. Buat Mas Faris, buat anda semua para podcaster yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa nih dengan anak-anak muda pada zaman sekarang? Lebih khawatir tentang jodoh ketimbang dia khawatir tentang keadaan dirinya kepada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jodoh itu seperti memancing, jodoh. Jodoh itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala karena jodoh bagian daripada takdir, dari rukun iman yang nomor 6. Percaya ya kepada qada dan qadar, kan gitu ya. Baik dan buruknya, kan gitu. Yang harus kita khawatirkan terkait jodoh kita, khususnya manusia, bekalnya bekal. Jodoh tuh Allah udah ngatur. Tapi bekalnya bagaimana gitu bekalnya. Kalau untuk jodohnya. Iya, bila mana ente pengen cari yang soleh, ya ente nggak mungkin ke tempat orang-orang nakal, nggak bakalan ketemu kan gitu. Iya benar. Akal banget. Yang dimaksud bekal di sini ialah belajar dulu tentang ilmunya, terus fikih keluarganya, terus tentang akidahnya, terus mohon maaf tentang segala sesuatunya yang berkaitan dengan rumah tangga, yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang wajib-wajib, fardu dulu dah, kan gitu ya. Banyak yang tidak mau belajar karena kesibukan dunia, ketipuan setan, gejolak hawa nafsu, akhirnya dia menikah di usia-usia muda. Padahal nggak bisa. Jangan ente nikah di usia-usia muda. Jangan, kecuali ente sudah mohon maaf matang luar dalam. Gitu. Terkait LGBT itu melanggar syariat seperti pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Bisa diazab kita, nggak boleh nih gitu, nggak boleh kita mohon maaf suka sesama jenis atau biseksual bahasa ininya, nggak boleh kita melanggar mohon maaf syariat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kita langgar, nggak boleh. Rasul mengecam keras perbuatan LGBT,
lesbian, biseksual, nggak boleh. Kami mendoakan dan kami juga didoakan para guru-guru kami supaya terhindar daripada LGBT, lesbian, atau biseksual, atau mohon maaf perilaku yang menyimpang seksnya. Kodratnya. Gitu. Terkait tadi bila mana kita masih sendiri sudah meninggal, apakah kita nggak dapat jodoh kan gitu ya? Betul. Meninggal itu ialah takdirnya. Yang kita harus khawatirkan ketika kita keadaan meninggal tadi, kita bawa bekal apa menghadap Tuhan? Nggak mungkin kita bawa bekal pusing. Ya Tuhan, gue belum tahu udah mati. Nggak mungkin. Nauzubillah min dzalik, kagak mungkin begitu. Makanya Nabi ini ngajarin para pemuda-pemudinya nggak perlu risau tentang jodoh, nggak perlu risau. Jodoh itu hakikatnya udah diatur sama Allah. Yang harus ente khawatirin bekalnya apa untuk ngejemput jodoh tadi, gitu loh, paham nggak? Ilmu ya? Ilmu, pakai ilmu gitu maksudnya. Ketika dia meninggal dunia, banyak kisah sahabat-sahabat Nabi belum menikah meninggal dunia, atau baru menikah meninggal dunia, seperti seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW yang bernama Julaibib. Julaibib itu manusia kulit hitam, kumel, kusem, tapi cintanya atau mahabbatur Rasul tinggi kepada Rasulullah SAW gitu. Ketika disebut Nabi, air matanya berlinang. Ketika dia hadir di majelis, tidak pernah diperhatikan orang. Keluar majelis, tidak pernah disapa orang. Hidupnya jauh banget. Alkisah, Rasulullah SAW ngeledekin, karena Rasulullah senang bercanda. Seorang guru tuh senang bercanda. Hei Julaibib, kayak aneh lagi. Lu nggak mau kawin? Kita bahasanya gitu ya? Iya. Ya mau Rasul. Ya emang ada yang mau sama saya. Oh, gitu ya. sama Udah ya. sekali, 2 kali, 3 kali. Terenyuh tangan renyuh. Rasul tuh terenyuh. Baik, ikut saya. Ikut tuh Rasul tuh. Jadi nasihat praktek. Rasul tuh. Beda sama kita. Apaan? Nasihat mulu. Akhirnya overdosis tuh anak nih kasih nasihat. Panas kupingnya. Rasul tuh gitu ngajarin ilmunya, paham nggak? Nasihat, diledeki nasihat, Praktek. langsung praktek. Ikut. Ke rumah seorang sahabat juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Wow, seneng tuh Rasul datang ke rumah saya gitu. Jadi begini, kalau bahasa Betawinya nih, saya mau melamar anak bapak. Senengnya bukan main tuh sahabat. Padahal salah pengertian. Karena apa? Dipotong dulu omongannya. Inilah sebagai adab. Makanya ketika ada seseorang ngomong, jangan langsung dipotong. Takutnya dia menyembunyikan rahasianya. Gitu. Makanya bodohlah di hadapan orang berilmu. Supaya orang berilmu tadi keluar omongannya. Kadang kan kita ada seorang Habib Kiai lagi ngomong nih. Potong-potong. Kita potong. Akhirnya dia diem nih gini. Enggak mas, kagak jadi. Kan gitu. Sering kan? Ayo mas, lanjutin aja dulu mas. Jadi kita kebanyakan kita selalu motong. Atau mungkin ini yang saya denger kayak tadi, balik lagi. Karena dikasih cahaya. Saya terima ya Rasul. Oh, gitu ya? Apa? Bukan buat saya gitu Rasul, tapi buat ini, Julaibib kan gitu ya? Waduh, kalau bahasa ini kan berat juga ini. Ini kisah nyata ini berat. Saya nggak terima ya Rasul. Jadi buat Rasul. Tuh, gimana hancur tuh hati Julaibib kan gitu-gitu. Tapi tidak dengan anaknya. Wahai ayahku, wahai abati kan gitu. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul, pasti dari Tuhannya. Saya terima lahir batin. Saya terima lahir batin. Oh enak, ayo nangis saya. Apakah engkau setuju dengan keadaan si pemuda ini kan gitu bahasanya? Setuju apapun yang dilakukan Rasul, setuju. Ini berkesinambungan dengan syariat. Mungkin nanti ente ketemu guru-guru mursyid mungkin yang bisa bimbing ente tuh ketemu jodoh yang baik. Nikah tuh Julaibib, nikah. Alkisah besoknya perang Badar apa ya lupaan perang Badar kayaknya bener. Terbunuhlah Julaibib. Terbunuh.
terbunuh. Udah nikah tuh ya. Baru nikah. Baru nikah. Belum dicicipin kalau bahasa ininya mah. Belum, baru nikah. Anda biasa ke perang kan? Istrinya menangis saja. Bukan menangis sedih, menangis bahagia, beda loh. Rasul yang panglima perang itu nyari Julaibib mana gitu ya. Julaibib siapa ya Rasul? Ada yang mungkin nggak kenal ya. Gitu. Alkisah tiba-tiba mendung lah. Rasul bercerita, ada seorang sahabat kita belum pernah mencicipin, mohon maaf ya, rumah tangga, tapi dia baru menikah. Ketika dia perang ikut bersama kita nih, meninggal dunia, dia sebagai syahid, para malaikat menjemput arwahnya dia dari, makanya kan kalau banyak mendung tuh para malaikat lagi berduyun tuh ngambilin mohon maaf arwahnya kita ke langit. Itu dari kisah tadi, maksudnya apa ya, barangkali mungkin dalam surat Waqiah dijulukin, ada yang dikatakan auzubillahi bismillahirrahmanirrahim wa hurun ainun, ada tuh, dan bidadari yang matanya cantik jelita, itu ada wahurun ainun, artinya itu bisa jadi kita memang mohon maaf belum mendapatkan jodoh kita di dunia tapi udah meninggal, tapi dia benar-benar menuntut ilmu, mati di jalan ilmu, ya mungkin bidadari surga itu menanti dia yaumil kiamah gitu. Ada lagi pertanyaan yang lebih unik, bagaimana ya guru, bila mana ada perempuan nikah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya, mohon maaf, siapa yang jadi suaminya di akhirat kan gitu ya? Iya. Judulnya itu dia. Menurut ulama ada 4 pendapat yang berbeda. Wallahu alam nih. Menurut ulama. Jadi kita harus menghargai semuanya, ijtihadnya ulama. Iya. Yang pertama, kisahnya Asma binti Abu Bakar ketika menikah dengan Zubair bin Awam. Ada sahabat besar Nabi itu Zubair bin Awam. Ya. Zubair bin Awam itu orang yang soleh, tapi ringan tangan, suka mukul. Tuh Asma nangis. Abu Bakar ngeliat, sabar wahai Asma, sesungguhnya Zubair itu orang soleh, sabar. Karena aku mendengar seorang Rasulullah SAW bersabda, beliau nih, maksudnya suaminya, akan menjadi suamimu di akhirat. Dasarnya siapapun yang mengambil keperawanan seseorang, dia akan menjadi suaminya di akhirat. Yang pertama nih, itu pendapat dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani, itu ada dalam kitabnya tuh. Yang pertama. Yang nomor dua, bila mana seseorang menikah perempuan dengan suami kedua, apakah suami satu apa kedua nih yang jodohnya dia di akhirat? Iya. Gitu. Ada yang bilang pendapat yang nomor 2 mengatakan bebas milih mau yang pertama atau yang kedua, bebas. Pendapat ketiga dari Uzaifah ibn al-Yaman, suami yang terakhir yang di akhirat. Jadi misalnya kita nikah pertama, kedua, ketiga, berarti yang nomor 3 nih. Yang paling terakhir. Yang paling terakhir. Itulah mendasar kenapa istri Nabi nggak boleh dinikahin. Haram dinikahin tuh istri Nabi. Makanya ketika Nabi meninggal kan nggak ada yang boleh nikahin. Tuh dasarnya kan gitu ya. Yang nomor 4 pendapat juga dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengatakan yang paling baik akhlaknya, misalnya suami 1, kedua, ketiga, yang paling baik akhlaknya yang mana nih gitu. Jadi ada 4 pendapat, kita harus menghargai semua pendapat. Dikarenakan ya alam akhirat kan kita belum mencicipinya gitu. Kita belum sesuai ilmunya. Iya, sesuai ilmunya. Kita harus menghargai pendapat orang. Kita harus sepakat sama yang tidak sepakat. Itu kuncian kita. Apa itu? Belum coba guru. Kita harus sepakat sama yang tidak sepakat. Contohnya guru. Walaupun ente mazhab Imam Hambali, saya Syafi'i, kita harus sepakat sama-sama dari Rasulullah SAW. Oh iya, sepakat dengan yang tidak sepakat, yang tidak sama. Oh iya. Di Indonesia sering ribet nih. Iya, makanya hanya sepakat ribut mulu. Nggak kita sepakat harus sepakat dia sama yang tidak sepakat. Iya, benar. Walaupun ente beda mazhab, ente beda thariqah kah, ente beda zikiran, beda wiritan, beda guru, beda apapun, kita harus sama. Sepakat. Bersumber dari yang sama. Kecuali ada firqah yang menyesatkan, yang diketik dari Al-Quran atau hadis. Kecuali ada thariqah yang menyelewengkan, dia tidak sholat, tidak mohon maaf ngajarin yang benar-benar tentang ilmu wudunya. Banyak tuh yang menyesatkan akidah-akidahnya gitu, tentang jodoh, rahasia jodoh.
Tuh, banyak jodoh tuh, wah luas tuh, luas. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 dijelaskan setelah diciptakan manusia untuk berpasang-pasangan. Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Joni, kan gitu lucu. Adam dengan Joni, lah kumis sama kumis bagaimana? Adam dengan Hawa, laki dengan perempuan, cewek dengan cowok, pria dengan wanita. Itu penyakit apa enggak sih itu kayak gitu, Bro? Itu penyakit, kelainan seksual namanya, Bang. Nah, ini saya pengen nanya nih. Itu dia bawaan lahir apa lingkungan? Faktornya banyak, dari ilmu agama atau ilmu pendidikan Islam tuh ada dua. Iya, Bro. Ada internal, ada eksternal. Eksternal. Iya. Kalau dari internal, Iya. dia punya masalah dipendem, lama-lama meledak. Itu internal, namanya bereaksi, meledak deh. Kalau dari eksternal, mungkin orang tuanya nggak ngasuh yang benar tentang ilmu agama. Mohon maaf nih, banyak zaman sekarang nih pola asuh orang tua nggak bener, mau tau gak? Anaknya laki dibeliin boneka, aduh. Oh, udah nganin kodrat ya begitu ya bahasanya ya? Melawan kodrat ya? Anaknya laki diponiin, mau ngapain? Ngapain? Laki itu yang rapi kek, belah pinggir kek, asal dia belah kayak dia. Karena dari kecil udah diajarkin apa tuh perilaku menyimpang. Penyimpangan sosial lah bahasanya Itu, gitu ya. Dari nggak situ sadar ya. loh. Dari nggak sadar itu. Biar lucu, guru. Aneh paham, bayi itu lucu. Tapi ya mohon maaf, anak laki sisirannya poni. Poni itu umumnya buat wanita kan. Iya. Laki-laki ya dibeliin Barbie. Boneka beruang, mau ngapain saudara, mau ngapain? Oh, sesuai sama yang ini guru, menyerupai, makan tidak boleh menyerupai wanita itu. Belum, itu mata syabu, beda lagi. Oh, ya Bu. Ini kan karena faktor orang tua. Banyak. Laki-laki bajunya Ultraman kayak Spiderman, Mickey Mouse. Ini Deadpool. Ngapain? Semakin dia beranjak dewasa, semakin gak benar, mau tahu gak? Sering-sering pakai lip balm. Laki-laki ngapain pakai lip balm? Wah, ada itu. Menjaga diri nggak segitunya kali. Iya. Kalau pakai bersih muka wajar lah buat ini. Ini ngapain? Iya. Laki-laki pakai alis mau ngapain? Pakai hitam-hitam kayak biar serem dikit ya. Kawan juga. Harusnya maksudnya gitu. Hati-hati tuh. Itu bisa mendidik yang kacau-kacau. Terutama buat Anda yang punya anak perempuan, tolong dikasih tahu nasihat-nasihatnya yang paling mendasar tentang anak perempuan. Apa? Mau tahu gak? Belum tahu guru. Ajarin jangan pernah menyentuh di diri anaknya, megang-megang payudara, pantat, atau megang-megang semuanya. Jangan dibiasakan dipegang-pegang sama orang. Itu susah anak perempuan. Kalau Anda sudah membiasakannya, udah gedenya kepegang-pegang sama orang, pasti itu. Ya Allah. Anda punya anak perempuan, wanita. dipegang-pegang sama orang. Lama-lama anak ente biasa dipegang-pegang sama orang. Gak ada timbul apa, mohon maaf. Nggak ada timbul ngeles. Karena udah terbiasa dari kecil. Nggak boleh. Ada batasan dalam mendidik, dalam kenalnya ada batasan. Gitu. Ada pedofil juga. Lebih-lebih pedofil, iya. Belum buaya. Kadal. Iya, kadal buntung. Megang anaknya ngincer ibunya, banyak loh. Ya lebih parah lagi, ada lagi. Aduh guru. Nikahin bapaknya. Haram itu bang. Masya Allah, wah dosa itu. Waduh. Itu banyak lah, itu tadi kita nggak ngomongin tentang pola asuh lah. Yeah. Eksternal juga dari lingkungan. Mungkin dia ketekan di lingkungan sekitar. Nggak laku-laku kali. Nggak laku-laku. Itu masuk ya? Bisa ya? Bisa jadi. Memuncak ya? Memuncak. Dia, aduh, nggak laku-laku. Kalau dari internal hubungan dia sama Allah tuh jauh, pasti jauh. Orang LGBT kah, mau lesbian, mau apapun bentukannya, dia pasti jauh hubungannya sama Allah, jauh. Tahu jauh kan? Jauh. Ada sekat-sekat tirai-tirai kehijaban yang luas gitu. Jadi buat anda yang masih jomblo jangan khawatir. Jodoh di tangan Allah, jangan. Bekalnya aja yang ente harus pikirin. Bekalnya aja bekal. Bekalnya dengan itu ilmu yang benar.
Kalau Anda memang memutuskan untuk tidak nikah, jadi alim. Alim itu nerbitin karya, buku-buku kitab yang bermanfaat buat murid-muridnya, buat orang-orang yang dibaca tuh insya Allah dah. Kalau pengen nggak nikah, tapi nggak boleh. Karena apa? Sunnahnya Nabi itu harus menikah untuk keturunan-keturunan, memperluas keturunan. Tapi maaf saya kepikiran kalau dan takutnya gini ya, Guru. Kita kan bejat nih, ya kan ada bahasanya kan kalau diri kita ini kan gambaran anak kita. Ya kan, kalau bahasanya untuk bahasa takut lah karena anak kita kan gini nih, kan anak kita begini nih, jadi takut nikah itu gimana Guru? Itu namanya ente tidak beriman. Yang belum kejadian nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin. Masa lalu udah diem, say. Oh ente yang dosa nih diem. La tazan lima fat, wala tazan lima yat. Yang udah ente pernah berbuat zina ke apa yang bejat-bejat udah diem pikirin lah, say, diem. Masa depan jangan dipikirin, jangan, belum kejadian. Ente lakuin sekarang, wastagil fil hal bil amali sholih aban. Jalanin dengan amal soleh, udah gitu. Paham nggak? Itu kalau ente pengen benar hidupnya. Ini kebanyakan kagak, masa lalu Dipikirin. dipikirin mulu. Yang belum kejadian, dipikirin lagi. Belum nikah, Udah mikirin? pikirannya nikah, rumah tangga, punya anak sekian, nggak bakalan nikah tuh orang gue jamin. Karena ketakutan duluan. Ingat ya saudara buat saya khusus pribadi. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, nggak ada yang sempurna. Ya. Kecuali mungkin Nabi besar Muhammad SAW dan Ummul Mukminin. Kita ini hanya melengkapi saja udah. Bila mana nanti ente jadi air, ya mohon maaf saya masih panas, jadi air apiin gitu ya. Jangan sama-sama jadi api, jangan sama-sama jadi air, jangan juga. Akhirnya terlalu selon, bangkrut, meninggal dunia tuh dua-duanya. Maksudnya apa? Nggak mau kerja, suami istri nggak mau kerja ada, jadi ngandelin warisan ada, tapi terlalu selon nggak boleh. Banyak yang hidupnya kita jadi beban. Ngeri juga. Ini tadi aja sih, udah masa lalu, udah tutup, diem. Masa sekarang aja ya. Sekarang Dalam dengan artian amal soleh udah. siapin luar dalam dulu, Iya. baru dah kalau memang udah waktunya nikah. Masa depan yang dipikirin udah masih jauh, nggak ada, mungkin nggak ada, belum tercipta. Bisa aja kita habis proses meninggal nih, kan nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Diminum. Iya, Guru. Itu kreatifnya kurang minum ini kita. Iya. berarti itu kesimpulannya itu nikah itu kalau memang kagak nikah berarti emang jodohnya ntar di akhirat ya. Urusan Allah aja. Urusan Allah dah, pokoknya gitu dah ya. Takdirnya, ya. Tetap ada lah bahasanya kali gitu ya. Nggak usah takut lah. Bukan masalah jodoh atau enggak jodoh, bekelnya udah. Bekelnya. Kalau untuk situnya ya. Iya, menghadap Allahnya gimana? Hina banget kayak soal jodoh sampai dibawa ke akhirat. Yang penting bekalnya, manzilah kita di hadapan Allah tuh gimana? Kan gitu. Seperti ente kalau di karyawan di suatu perusahaan, bukan masalah ente bagaimana, tapi ente merasa hubungan baik sama bosnya lebih dari segalanya. Walaupun ente gaji cuma 2 juta, tapi hubungannya baik. Kayaknya fine-fine aja. Udah gitu. fine-fine aja, udah enak nikmat. Walaupun ente gaji gede, bosnya marah-marah mulu, kesel gak? Kesel. Itulah. Beda. Iya, lebih baik karanya situ aja dah. Iya benar. Lumayan berat ini. Kayak panjang nih soal jodoh Panjang, ya. Wah, jodoh. panjang lah. Iya dah, pokoknya inget dah nafsu maksudnya sama cewek lah gitu, kabar jadi sama laki gitu kan maksudnya kan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Dari kita juga jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube kita agar YouTube kita berkembang. Lalu juga terima kasih juga untuk para podcaster, terlebih lagi juga Guru. Terima kasih sama Mas Faris yang telah memberikan ilmunya dan mendidik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.